Akhirnya, si pembenci kamu akan jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman ya. Akhirnya si pembenci kamu akan jatuh sakit, teman-teman. Ya, fokus konsentrasi di sini, kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada King of Cups, teman-teman, ataupun Raja Cangkir. Oke. Jika kau fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, Raja Cangkir ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya. Kalau untuk masalah kondisi kehidupan ya, teman-teman, lagi dan lagi tidak tahu nih, teman-teman ya, kamu dalam fase yang cukup baik banget, baik dari segi ekonomi, materi, ya, kedudukan, jabatan, kemudian masalah usaha, bisnis, dan bahkan hal-hal yang lain, teman-teman. Nah, dari apa yang aku lihat pada kartu pertama ini jelas menunjukkan banget tentang kehidupan kamu saat ini, teman-teman yang mungkin berkelimpahan materi, ya. Teman-teman mungkin kamu orang yang cukup terpandang, kamu orang yang cukup berpengaruh, kamu orang yang cukup kaya gitu sih ya, teman-teman. Nah, biasanya memang ya ketika seseorang sudah mencapai puncak gitu loh, ya, puncak kesuksesan, keberhasilan, teman-teman, ini pasti selalu saja menimbulkan, menghadirkan adanya orang-orang yang tidak suka, oke? Orang-orang yang benci, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, alasannya apa, teman-teman, yang jelas memang ketika kamu bahagia, sukses, dan berhasil, akan begitu banyak orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Dan bahkan ya, kalau dikatakan energi banyak yang membenci, ya banyak banget gitu, teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, nanti kita akan bahas ya, teman-teman ya. Siapa saja sosok orang yang membenci kehidupan kamu gitu sih, ya. Tetapi memang yang jelas dari faktor ekonomi juga bagus ya, teman-teman. Dari faktor ekonomi aku melihat ada kelimpahan materi dan rezeki. Di sini memang kehidupan kamu benar-benar dibanjiri banget dengan keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata loh, ya. Kehidupan kamu nggak tahu kenapa terutama di bulan November ya, itu benar-benar mengalami perubahan besar-besaran, teman-teman, ya. Nah, inilah mungkin ya salah satu faktor penyebab kenapa banyak orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman, ya. Salah satunya karena kehidupan kamu tuh berhasil, sukses, gitu sih, ya. Jangankan ketika kamu berhasil dan sukses, ketika mungkin kemarin, mohon maaf, ketika kehidupan kamu dalam fase yang berantakan, dalam fase yang cukup terendah, teman-teman, kehidupan kamu susah, di situ saja sudah banyak yang tidak suka, benci gitu sih. Apalagi ketika kamu sukses, ya semakin banyak bertambah gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Seven of Swords ya. Jika aku fokuskan energi kartu ketiga ini terhadap seseorang yang aku katakan membenci kehidupan kamu, teman-teman. Nah, dapat aku akui ya, namanya orang benci, teman-teman ya. Ketika ada seseorang yang membenci gitu sih. Sebenarnya ya, mereka itu sudah melakukan segala cara gitu, teman-teman ya, untuk mengusik gitu ya, untuk mengusik, untuk mengganggu teman-teman ya, agar kehidupan kamu tuh ya bermasalah gitu sih, teman-teman. Tetapi nyatanya yang aku lihat ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap kehidupan kamu, teman-teman ya. Orang-orang yang membenci kehidupan kamu malah banyak yang tumbang dengan sendirinya ya, tanpa kamu berbuat sesuatu, teman-teman ya. Kenapa? Karena semakin melihat kamu sukses, semakin melihat kamu tuh kaya, ya, berhasil, teman-teman, mereka semakin kepikiran gitu sih ya. Penyakit pikiran ini yang semakin membuat orang-orang yang membenci kehidupan kamu akan tumbang satu persatu, teman-teman ya. Akan sakit gitu sih. Ya, bagaimana tidak sakit lah, teman-teman ya. Mereka selalu mengurusi kehidupan orang lain tanpa memikirkan kehidupan mereka sendiri. Kalau melihat dari energinya, memang ini orang toksik banget, teman-teman. Ya, selalu saja berusaha mengusik kehidupan orang lain, membenci kehidupan lain, ya kehidupan orang lain seperti itu sih. Ya,
tanpa mempedulikan kehidupannya sendiri nih. Padahal kalau untuk masalah kondisi kehidupan ya, mohon maaf memang kehidupan mereka itu jauh banget di bawah kamu, ya. Aneh banget ya, seseorang yang membenci itu kehidupannya masih jauh banget di bawah kamu, teman-teman ya. Ini karena apa? Penyakit masyarakat ya, teman-teman, penyakit yang umum memang. Ketika melihat, apa ya, orang lain bahagia, sukses, berhasil ya, dia menderita, dan ketika melihat orang lain susah, teman-teman ya, menderita, oke, dia bahagia gitu sih. Ya selalu saja seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya itulah yang akan membuat jalan kerezekian seseorang itu akan tertutup, teman-teman. Ya, dan ya semoga kamu tidak melakukan hal yang sama ketika kamu sudah mencapai segala sesuatunya. Ya teman-teman, jangan pernah melakukan hal-hal yang sama terhadap orang-orang yang selama ini memang membenci kehidupan kamu. Ya, mungkin ya kamu doakan saja hal-hal yang baik untuk mereka, teman-teman. Karena doa hal yang baik juga ini pasti bakal berdampak buruk terhadap orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena seakan-akan semesta itu tidak terima, gitu loh. Semesta akan memberikan sebuah keadilan untuk kamu. Semesta akan bekerja dengan caranya sendiri. Belum lagi apa ya teman-teman ya, para pendamping, para leluhur yang selalu menjaga kamu, gitu loh teman-teman ya. Seakan-akan mereka mereka memang benar-benar nggak terima banget loh teman-teman, ketika kehidupan kamu selalu dibenci, digunjing ya, kemudian diceritakan hal-hal yang buruk. Mereka sebenarnya tidak terima teman-teman, ya. Karena mungkin kamu tipikal orang yang mungkin ya sudah deh gitu ya, kamu orang yang cukup penyabar teman-teman, sehingga ya terkadang apa ya, kamu selalu saja berusaha untuk ikhlas dan disitulah memang sebuah bentuk keberuntungan-keberuntungan yang selalu kamu dapatkan teman-teman. Orang yang sabar, orang yang ikhlas biasanya memang jalan kerezekiannya mulus. Ya, endingnya sebenarnya teman-teman, kalau masalah ujian tantangan ya banyak banget memang, aku akui. Tantangannya, ujiannya untuk sukses, untuk bahagia itu berat. Ya salah satunya faktor itu tadi, dari orang-orang yang membenci kamu. Karena orang-orang yang membenci kamu itu terkadang melakukan hal-hal yang cukup nekat gitu loh teman-teman, termasuk mungkin menutup jalan kerezekian kamu ya, memfitnah, mengadu domba teman-teman. Seperti itu yang aku lihat. Oke, kemudian pada kartu berikutnya teman-teman, di sini ada two of pentacles ataupun dua koin. Nah, untuk masalah kondisi kehidupan kamu ya secara menyeluruh teman-teman ya. Di sini kamu harus berusaha untuk apa ya teman-teman ya, menyeimbangkan gitu sih ya, menyeimbangkan kondisi kehidupan, mungkin keuangan kamu. Kamu harus berusaha untuk menjaga banget gitu sih, maksudnya memanajemen keuangan kamu dengan baik, kamu harus sesuaikan pengeluaran kamu dengan, pemasukan kamu sih gitu teman-teman ya. Cukup disayangkan jika momen dan kesempatan yang cukup bagus ini ya, rezeki kamu cukup bagus, kemudian kamu, ya hambur-hamburkan uang tersebut dengan hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting gitu sih teman-teman ya, mungkin seperti itu sih, lebih baik ditabung lah gitu sih. Dan kemudian untuk masalah seseorang yang membenci kehidupan kamu teman-teman ya, di sini sih kalau aku lihat gimana ya teman-teman ya, semakin dia mengusik kehidupan kamu, yakin dan percayalah ya teman-teman, semakin dia membenci kehidupan kamu, yakin dan percayalah bahwa ini orang kehidupannya akan terus semakin, dalam fase yang akan susah gitu loh teman-teman ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan orang-orang yang membenci kehidupan kamu, ya. Karena ya nanti fokus kamu, konsentrasi kamu akan terganggu gitu sih. Karena mereka bakal menerima karmanya sendiri kalau aku lihat ya, cepat ataupun lambat. Ketika kamu, sudah mungkin ya berkeinginan gitu sih. Ya namanya juga manusia terkadang ada sisi yang di mana dia merasa benar-benar enak banget melihat orang-orang yang membenci gitu loh teman-teman ya. Apalagi ketika orang-orang yang membenci ini sudah keterlaluan ya. Wajar ya ketika spontanitas, berdoa hal-hal yang buruk terhadap mereka, teman-teman ya. Nah, sebenarnya secara spontanitas itulah teman-teman, itu secara nggak langsung ya yang akan membuat kehidupan orang-orang yang membenci kehidupan kamu akan hancur, itu yang pertama, ya. Dan kemudian ini yang mungkin cukup bahaya banget ya, ketika doa-doa itu sudah benar-benar dikabulkan teman-teman, maka seseorang yang membenci kehidupan kamu akan apa, jatuh sakit, ya, akan sengsara dan bahkan mengalami hal-hal buruk lainnya, teman-teman. Belum lagi dari para pendamping oleh para leluhur-leluhur kamu yang, ketika kamu spontanitas mendoakan hal yang buruk teman-teman, ya kamu ingin melihat dia sakit, nah pasti bakal langsung terjadi loh.
Gitu sih, ya seakan-akan kamu tuh seperti si pahit lidah teman-teman. Sebenarnya si pahit lidah ini ya karena pendamping-pendamping kamu dan seperti doa-doa kamu yang langsung dikabulkan gitu loh teman-teman. Meskipun kamu tanpa sadari, teman-teman sebenarnya itu sudah berdampak hal yang sangat begitu besar terhadap seseorang yang membenci kehidupan kamu. Dan kemudian yang terakhir di sini ada Five of Wands. Ternyata mungkin beberapa faktor yang aku lihat di sini adalah seseorang tersebut pernah berkonflik dengan kamu nih ya, teman-teman. Mungkin seperti itu dan mungkin, apa ya, ya pada dasarnya orang yang tidak suka itu gimana ya teman-teman, terkadang tanpa alasan juga sih, gitu sih. Ketika melihat kamu tuh ya seakan-akan dipandang seperti musuh terbesar gitu sih teman-teman ya. Tetapi ya kamu jangan khawatir karena cepat ataupun lambat seseorang yang membenci kehidupan kamu akan terkena karmanya ya, akan sakit dan bahkan mati teman-teman. Oke, mungkin demikian Redian untuk kesempatan kali ini, ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.